Demi kemajuan sepak bola Indonesia serta bisa sejajar dengan tim-tim di negara Eropa dan Amerika Latin, Presiden FIFA Gianni Infantino memutuskan sepakat untuk restui PSSI yang mau keluar dari AFF dan gabung ke Federasi Asia Timur EAFF. Ini yang menjadi harapan supporter timnas. Publik Asia pun auto geger dan Federasi AFF bisa langsung goyah tanpa Indonesia. Apa yang bisa menyebabkan semuanya ini terjadi? Simak terus fakta selengkapnya di sini. Presiden FIFA Gianni Infantino pun memberikan dukungan penuh terhadap rencana PSSI untuk keluar dari Federasi Sepak Bola AFF dan bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur AFF. Langkah harapan ini dianggap sebagai peluang emas untuk memajukan sepak bola Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan bergabung ke AFF, Indonesia akan berkesempatan bersaing dengan tim-tim raksasa Asia seperti Jepang dan Korea Selatan yang diyakini dapat meningkatkan kualitas permainan dan prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Gianni Infantino yang telah beberapa kali mengunjungi Indonesia pernah menyatakan optimismenya terhadap potensi sepak bola Indonesia. Dalam kunjungannya pada 2023, ia menyebut Indonesia sebuah pemimpin pertama di Indonesia sebagai negara dengan basis penggemar sepak bola yang besar dan semangat yang luar biasa, menjadikannya kandidat kuat untuk menjadi kekuatan sepak bola di Asia dan dunia. Banyak yang menilai bahwa langkah strategis seperti bergabung dengan IAFF akan memberikan tantangan kompetitif yang dibutuhkan untuk mempercepat perkembangan sepak bola Indonesia. Sementara itu, Sheikh Salman yang terpilih kembali sebagai Presiden AFC pada 2023 atau lebih tepatnya pada 2 tahun silam, juga mengapresiasi kemajuan sepak bola Indonesia, terutama setelah keberhasilan timnas U23 di Piala Asia U23 2024 tahun lalu. Banyak yang melihat di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Indonesia telah menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan infrastruktur pembinaan pemain muda dan tata kelola sepak bola, dan bergabung dengan IAFF akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk belajar dari sistem pengembangan pemain dan teknologi olahraga yang maju, seperti yang diterapkan di Jepang dan Korea Selatan. PSSI telah mencatat sejumlah kemajuan signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, peringkat FIFA, Timnas Indonesia terus meningkat dari posisi 173 pada 2020 hingga masuk ke peringkat 125 pada 2025, menunjukkan performa yang konsisten. Selain itu, keberhasilan timnas di Piala Asia 2024 dan performa apik di kualifikasi Piala Dunia zona Asia menjadi bukti bahwa Indonesia mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Infrastruktur sepak bola Indonesia juga mengalami peningkatan dengan revitalisasi 30 stadion berstandar FIFA dan pembangunan fasilitas pelatihan modern, dukungan pemerintah, termasuk keterlibatan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, semakin memperkuat posisi Indonesia di mata FIFA dan AFC. Langkah PSSI untuk mendatangkan pemain naturalisasi berkualitas dan memperkuat program pembinaan pemain muda menjadikan Indonesia mungkin siap untuk menghadapi kompetisi yang lebih ketat di IAFF. Bergabung dengan IAFF akan memberikan sejumlah keuntungan bagi sepak bola Indonesia. Pertama, Indonesia akan berkesempatan melawan tim-tim kuat seperti Jepang dan Korea Selatan yang merupakan langganan Piala Dunia. Kompetisi melawan tim-tim ini akan meningkatkan pengalaman, taktik, dan mental bertanding pemain Indonesia, sekaligus mendongkrak peringkat FIFA. Kedua,
IAAFF memiliki turnamen rutin seperti AAFF E1 Football Championship yang menawarkan persaingan tingkat tinggi dan daya tarik komersial yang besar. Turnamen ini dapat menarik sponsor dan meningkatkan nilai hak siar, memberikan dampak positif bagi perekonomian sepak bola Indonesia. Selain itu, Indonesia juga bisa belajar dari sistem pengembangan pemain dan teknologi olahraga yang maju di Jepang dan Korea Selatan yang dapat diterapkan dalam program pembinaan pemain muda. Diumumkan langsung media ternama Asia. Hari ini, AFF bisa dipastikan bangkrut besar, bahkan berpotensi gagal gelar turnamen ke depannya. Setelah donatur utama, mereka Mitsubishi Electric mundur. Jadi sponsor gara-gara Indonesia keluar dari AFF. Apa sebenarnya alasan kuat yang bisa membuat sponsor utama kabur? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Federasi Sepak Bola ASEAN AFF dikabarkan sedang menghadapi krisis keuangan yang serius. Bahkan berpotensi bangkrut menyusul keputusan harapan dari Mitsubishi Electric sponsor utama mereka. Ada kabar spekulasi bahwa Presiden Mitsubishi Electric memutuskan untuk mengundurkan diri dari peran sponsor utama AFF. Keputusan harapan ini bisa dipicu oleh rencana Indonesia, salah satu anggota kunci AFF, untuk keluar dari federasi. Padahal Indonesia dikenal sebagai negara yang menyumbang antusiasme terbesar terhadap turnamen AFF, sehingga kepergian mereka diyakini akan mengguncang stabilitas finansial dan popularitas federasi. Mitsubishi Electric sebelumnya telah menjadi sponsor utama turnamen AFF pada 2024. Melanjutkan peran mereka setelah pertama kali mendukung ajang ini pada 2022. Kunihiko Seki, Chief Representative Asia Pacific Region, Mitsubishi Electric, pernah menyatakan bahwa alasan perusahaan mensponsori AFF adalah untuk berkontribusi kepada masyarakat ASEAN, mengingat sepak bola adalah olahraga yang sangat populer di kawasan ini. Turnamen AFF selalu dinantikan oleh penggemar sepak bola di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia dianggap sebagai pasar utama yang mendatangkan minat besar dari penonton, sponsor, dan media, sehingga kepergian mereka dapat mengurangi daya tarik turnamen AFF secara signifikan. Meskipun Kunihiko Seki enggan mengungkapkan besaran dana sponsor yang diberikan Mitsubishi Electric kepada AFF. Sesuai dengan isi kontrak, kabarnya jumlah tersebut sangat besar dan menjadi salah satu pilar pendanaan utama federasi. Jika Mitsubishi Electric benar-benar mundur, AFF diperkirakan akan kesulitan mencari sponsor baru yang mampu menggantikan peran mereka, terutama jika Indonesia tidak lagi menjadi bagian dari federasi.